Halo Sobat Podcast, kembali lagi dengan saya, Media Jelila Putri di Podcast Suara Jalan. Indonesia ini dikenal dengan budayanya, kedamaiannya, serta keasriannya. Namun, tidak terluput dari begitu banyaknya luka masyarakat terhadap pemerintahannya. Dari ketimpangan antara atas dan bawah, sampai aksi demo yang seringkali terjadi dan berakhir sampai ricuh. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dicari? Lewat semua kerumunan ini. Kembali lagi di Suara Jalan. Tempat kita membahas isu yang panas dengan cara yang panas juga. Topik kali ini membahas pembakaran fasilitas umum di tengah demo, protes, atau anarki. Baiklah, di video kali ini, video yang sangat spesial, saya mengundang beberapa aksi pendemo serta perwakilan-perwakilan dari pemerintahan. Langsung saja saya sambut. Yang pertama, ada warga di sekitar gedung, yaitu Ahmad Hendy. Selamat datang Bapak. Baiklah, berikutnya ada pendemo saksi mata yang turun langsung ke jalanan, yaitu ada Siti Markona dan Susi. Silakan, selamat datang Mbak yang cantik, Insya Allah. Selanjutnya saya mengundang tamu yang begitu spesial, yaitu DPR Sri Cahyani. Selamat datang Ibu. Dan juga jurnalis yang bernama Kartika Maharani. Oke, Sobat Podcast, saya ingin memperjelas kembali nama-nama tamu saya pada pagi hari ini. Di sini saya punya adik mahasiswa, siapa namanya? Saya dengan Siti Markona. Saya dengan Susi. Dan Abang Gojek? Saya dengan Ahmad Hendy. Oke. Ini perwakilan Ibu DPR. Selamat datang Ibu. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri Cahyani. Dan jurnalis kita di sini dengan Saya Kartika Maharani. Oke. Dan begitulah perkenalan tamu saya pada pagi hari ini. Di sini saya ingin membahas kontroversial yang kemarin saja baru terjadi di Indonesia ini mengenai para pendemo yang suara merdeka itu tertanam dan terkubur, tidak didengar oleh pejabat. Maaf Ibu, ya. Di sini saya ingin bertanya kepada adik-adik mahasiswa ya. Di sini saya ingin bertanya, bisa ceritain nggak apa yang latar belakangi aksi demo kalian ini sehingga terjadinya pembakaran fasum yang jadi sasaran yang seharusnya tidak terjadi. Jadi gini Mbak, sebelumnya. Jadi kami nggak punya akses bicara. Sebelumnya kami pernah demo damai, tapi tidak diganggu sama sekali oleh media dan pejabat. Setelah ada fasum terbakar, mulai media dan pejabat mulai peduli terhadap kami. Bagaimana? Ya, saya sebagai teman dari saudara Ojek Pandai yang tetangga apa yang menikah kemarin. Sebenarnya teman saya itu tidak terdaftar dalam mengikuti kerusuhan ini. Dia hanya mau mengantarkan pesanan untuk customer-nya dan secara tidak langsung dia Menjadi korban. atau korban. Dari pandangan saya nih ya, melihat teman Abang yang kembali itu, saya rasa itu tuh dia tuh nekat ya Bang. Kayak saya ngerasa nih, dia tuh sudah melihat kondisi itu sudah tidak kondusif lagi, karena sudah dilihat itu tuh sudah ada para pendemo yang anarkis ya. Kalau misalnya zaman sekarang ini dibilang ya anarkis ya, itu tuh kenapa dia tuh harus nekat gitu kan? Padahal juga nih penjual itu biasanya sudah tutup pada jam segitu. Maaf ya Mbak, kalau menurut saya di sini kami sebagai driver ojol, kami di sini hanya mengerjakan apa yang kami kerjakan. Kami di sini harus
konsisten sebagai driver ojol untuk mengantarkan apa yang menjadi tugas kami. Nah, itu yang menjadikan pertanyaan saya, Bang. Di situ kan sudah terdapat kericuhan nih. Kenapa masih buka restoran itu? Saya mempertanyakan itu, Bang. Karena gimana ya? Apabila sudah terjadi ya kericuhan itu seharusnya restoran itu tutup karena ya mungkin ketakutan ya. Di sini Mbak itu saya sebagai driver ojol tidak tahu atau tidak ada komunikasi dari pihak restoran atau pihak yang mengantarkan yang memberikan makanan atau yang mengantarkan makanan, karena kami hanya menjalankan tugas sebagai driver ojol hanya untuk mengantar. Oke. Berikutnya ya kepada Ibu Rida ya perwakilannya. Saya ingin bertanya dari sekian pertanyaan dan jawaban yang diucapkan oleh teman-teman saya ini, bagaimana pendapat Ibu sendiri Bu sebagai anggota DPR Bu? Karena ya saya lihat tadi Ibu cuma hanya diem aja ya, tanpa berkomunikasi dengan kami. Bagaimana itu? Oke, baiklah. Terima kasih untuk Mas Ojolnya dan adik-adik mahasiswa dan jurnalis. Dan Masnya terima kasih. Saya sangat menghargai aspirasi dari kalian, baik dari adik-adik mahasiswa maupun dari abang dan rakyat lainnya. Aspirasi kalian sudah saya rapatkan kepada anggota-anggota DPR lainnya tentang semua kejadian yang telah kalian ceritakan. Saya memang tidak turun langsung ke dalam demo tersebut, tetapi saya tuh selalu menyimak semua aspirasi kalian tersebut. Ini aku dalam bidang apa ya Bu? Ya, saya menonton televisi dan Nonton televisi ya Bu. ya, Bagaimana? setelah ibu. Ya kan, kami butuh atas kehadiran ibu. Karena Iya. kami menyampaikan langsung kepada pejabat atas aspirasi yang ingin kami sampaikan. Iya. Kalau hanya menonton dari televisi, kami tidak butuh itu ibu. Kami juga sebagai jurnalis gitu. Iya Bu, bagaimana Dan juga teman saya yang Gojek ini juga temannya meninggal secara tragis ya, padahal dia tidak ikut turun demo gitu. Saya waktu demo berlangsung, saya di situ berada di dalam berada di dalam ruangan rapat tersebut. Akan tetapi dari beberapa pihak itu tuh tidak menyuruh kami untuk keluar dari. Alasannya kenapa Bu? Nah, di situ saya kurang tahu apa alasan tersebut. Itulah kesepakatan dari kami untuk tidak keluar dari gedung tersebut, karena di situ juga dan di situ tuh di dalam ruangan itu tuh tidak lengkap dan hanya ada beberapa saja anggota-anggota yang tidak tinggi gitu maksud saya. Ya Bu, pertanyaan saya tadi ya, kembali dengan pertanyaan saya. Menurut Ibu nih, pendapat Ibu bagaimana Ibu menghadapi protesnya masyarakat ini sehingga ada korban? Kan teman saya Bu, teman saya di situ meninggal, ibu tidak ada keluar ataupun memberikan penjelasan. Baiklah. Dan saya tegaskan sekali lagi, saya bukan satu-satunya anggota DPR di sini. Namun Ibu yang datang pada pagi hari ini. Iya, karena saya diundang gitu. Ya. Kalau kemarin, nggak salah saya mengundang semua Mbak ya. Iya, karena kan sudah saya bilang tadi tidak lengkap anggota DPR di kota ini. Kemana Bu? Tahu kemana ya Bu? Atau melarikan diri atau tidak mau mendengarkan aspirasi kami sedikit? Iya, atau jalan-jalan Bu. Ya, Saya lihat banyak ya. sehingga AC. Ada yang meninggal. ya mohon maaf semuanya, itu ada beberapa oknum DPR yang mungkin kalian tahu dari berita-berita yang entah kemana mereka. Akan tetapi saya ini adalah anggota yang benar-benar tidak tidak peduli ya terhadap bukan tidak peduli, tetapi saya tuh ingin keluar dari ruangan tersebut, ingin mendengar sesuai dengan apa yang kalian aspirasi kalian gitu kan. Akan tetapi sekali lagi saya bilang tidak mungkin dong kalau hanya saya saja, dan saya itu kan bukan ketua ya. Saya itu cuma anggota dan lumayan tidak banyak berkuasa di DPR ini. Gitu. Saya tuh sudah bilang sama
anggota-anggota lainnya, apakah kita harus keluar dari ruangan ini? Akan tetapi banyak yang bilang jangan, karena nanti itu juga bakalan jadi bahaya buat kami juga. Dan saya tahu kalau kalian itu tuh juga Kehadiran ibu bapak. iya, saya tahu hal itu. Dan Kenapa mereka malah takut, Bu? iya, Padahal di sini mahasiswa hanya ingin kalian keluar menyampaikan aspirasi, Bu. Dan Bukan kami hanya hanya ingin kalian. didengar. Iya. Dan juga kan mahasiswa sudah ada perjanjian ya dengan anggota kepolisian ya mengenai tentang senjata gitu, Bu. Kenapa kalian masih takut untuk keluar, Bu? Oke, baiklah. Di waktu siang hari ketika demo dimulai, mungkin kami di situ masih rapat di dalam ruangan ya. Berhasil. Iya, Ya, alhamdulillah kalau berhasil. adik-adiknya komandan sama lagi. Lapangan juga. Bahkan ada yang meninggal. Mm-mm. Iya, dan tidak hanya di kota ini saja demo juga dilakukan di beberapa kota. Banyak, Bu. Iya. Dan tidak semua kota itu tuh demonya itu tuh seanarkis ini gitu loh. Saya juga sangat prihatin dengan adik kita, ojol kita ya. Saya sangat prihatin hal tersebut. Nah, maka dari itu Presiden Prabowo itu turun langsung ke keluarga menemui pihak keluarga untuk meminta maaf dan mengganti semua yang menjadi kehilangan tersebut ya. Akan tetapi Itu walaupun kan presiden ya, Bu. Salah satu anggota DPR-nya ada yang takut gak, Bu? anggota DPR Atau langsung nih ketuanya gitu, Bu? Gak ada gitu? saya tidak tahu ya kalau ketuanya ya. Akan tetapi saya tuh sudah alhamdulillah ya, saya sudah bertemu dengan anggota keluarga korban dan saya sudah membantu dan sedikit menghibur keluarga tersebut. Jangan Coba saya menjamin dari pajak dari rumah gitu kan. Saya fasilitaskan anak-anaknya untuk sekolah gitu. Apakah bisa, Bu? Nyawa dibahas dengan fasilitas seperti itu. Iya. Oke. Saya mengerti. Akan tetapi saya memang tidak bisa mengganti nyawa adik tersebut ya. Akan tetapi gimana ya? Ini kan juga demo ini kan sangat sangat tidak kondusif ya di kota ini. Dan saya juga tuh sebenarnya tuh bingung. Dan demo itu memuncaknya itu tuh sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat anarkis itu tuh ketika malam hari. Sedangkan syarat-syarat demo itu tuh kan malam hari itu kan tidak boleh, tidak ada yang boleh demo di atas jam 7 ya. Nah, dan di situ polisi, saya nggak tahu polisi gimana. Pokoknya di situ tuh udah ada penyampaian juga kalau pendemo ini tidak ingin bubar karena ini sudah sekitaran jam 8 ke atas dan mereka juga nggak ingin bubar. Jadi ya otomatis mereka mau nggak mau menembakkan gas air mata dan ya secara kasar tersebut. Dan pendemo juga saya tidak tahu apakah itu pendemo atau dari pihak yang sudah ditentukan untuk membakar fasilitas-fasilitas tersebut. Karena saya DPR, saya tuh tidak terlalu tahu tentang fasilitas-fasilitas yang telah terbakar tersebut. Kok gak tahu, Bu? Iya, Tapi kan DPR, Bu. iya saya tahu itu. Ya. Karena DPR ini Memakan uang rakyat ya. bukan memakan uang rakyat. Ya mungkin ada beberapa oknum yang seperti itu, tapi saya tidak. Iya tidak. Informasi berita. Sebenarnya itu dari keterangan ibu. Iya, saya tanyakan gitu kan. Karena kalian dari tadi seolah-olah mana aja ibu. Iya, karena seolah-olah kalian tuh kayak kayak seolah-olah kalian sendiri gitu DPR yang mengkorupsi ngomong rakyat gitu. Padahal Kami tidak bekerja seperti itu. Kami tidak bekerja seperti itu. Membicarakan seperti itu. Tidak. Kami tuh memberikan aspirasi kami di sini karena ibu hadir pada Ada ibu di sini. Iya. Tidak ada yang lain. Bukan untuk menurut ibu dengan korupsi, tidak, Bu. iya, saya tahu, tapi Karena cara itu kalian dari tadi, Bu. cara kalian itu dari tadi tuh seolah-olah tuh hanya saya gitu, hanya saya yang Karena hanya
tentang yang dirinya sendiri. Kenapa nggak ada karena saya ini memberikan suara tentang apa ya, saya itu menghargai aspirasi kalian, maka saya berdiri di sini, saya duduk di sini bersama kalian. Kalau saya tidak datang duduk bersama kalian di sini, berarti saya itu tidak menghargai kalian. Berhubung saya menghargai kalian, makanya saya hadir di sini dan saya sudah memberitahu kalian bahwa saya itu di sini menghargai kalian dan ingin berdamai secara baik-baik, dan saya ingin memberitahukan gitu keadaan di ruangan DPR itu bagaimana, dan saya juga memberitahukan kepada kalian tadi sebelumnya bahwa tidak semua anggota DPR itu seperti apa yang kalian pikirkan ya. Banyak dari begitu, Bu. Iya, saya tahu hal tersebut. Maka dari itu saya tidak ingin menjadi anggota yang seperti itu gitu loh. Maksud saya gitu, enggak. Ya adik-adik, Mas, ya jurnalis, mohon maaf sebelumnya. Saya sangat menghargai kalian di sini. Akan tetapi, saya emang sendiri di sini karena emang tidak ada apa ya? Bukan tidak menghargai kalian, mungkin mereka ada kesibukan lainnya dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu kesibukan mereka apa sih. Iya, yang intinya saya di sini duduk di sini bersama kalian tuh untuk menghargai kalian, mendengarkan aspirasi kalian, dan mungkin juga saya bakalan menyampaikan kepada anggota-anggota lain akan merapatkan kembali, mungkin mengajak semuanya untuk tentang rapat selanjutnya gitu lah. Oke, nih adik-adik sekalian, abang dan jurnalis, seperti yang tadi Ibu tadi katakan ya, dia menampung aspirasi. Kalau misalnya dia menampung aspirasi, ya kalian bisa menyampaikan aspirasi sekarang. Ya, tapi maaf sebelumnya Ibu datang ketika kami sudah memuncak emosinya. Saat kami ingin berbicara baik-baik, tidak ada satupun pejabat yang menolak kami, yang mendengarkan kami. Jadi kami emosinya udah memuncak, Bu. Maaf untuk sebelumnya, Ibu. Iya kan, saya tadi kan sudah bilang sama kalian ketika dalam ruangan itu. Ya, jadinya saat itu kami sudah memuncak emosinya, Ibu. Iya, gitu kan. Dan saya juga tahu bahwa adik-adik dan mahasiswa dan rakyat lainnya itu tuh yang nggak mungkin se-anarkis itu kan. Karena kami nggak mungkin anarkis kalau kami nggak bakalan didengar, Bu. Kalau Ibu datang pada saat kami demo, mungkin kami tidak bakalan terjadi meninggalnya ini, tidak jadi se-anarkis ini, Bu. Iya, sebelumnya gini ya. Kalau sekiranya saya keluar dari gerbang tersebut sendirian, kami nggak menyuruh Ibu sendirian, kami mengajak. ya kan saya sudah bilang kepada kalian tadi sebelumnya bahwa di dalam ruangan itu tidak boleh disuruh keluar. Alasannya itu kenapa, Ibu? Padahal Padahal tidak ada pihak. Saya tidak tahu alasannya apa, karena ya itulah. Mungkin itu bakalan yang jadi rapat kalian, topik pembicaraan kalian nanti. Kenapa tidak boleh keluar di saat ada demo? Iya, Bu. Kalian kan waktu itu kalian rapat. Kenapa tidak disampaikan kepada ketua? Ya, biar kami bisa selalu terus mendengar. Langsung didengar supaya situasi menjadi kondusif. Karena juga demo kan gara-gara janji yang harus tidak diungkapkan saja. Oke. Dari penjelasan Ibu Sri yang tadi tidak dijelaskan bahwa dia akan menampung segala aspirasi yang kalian sampaikan kepada beliau, sehingga nanti beliau akan merapatkan diri dengan ketua DPR. Ya, mungkin dari jurnalis ada yang ingin disampaikan kepada Ibu. Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih karena kesempatan ini Ibu sudah mau berdiskusi dengan kami, mendengarkan aspirasi kami. Saya harap kedepannya Ibu dan juga anggota DPR lainnya dapat benar-benar mendengarkan aspirasi kami dan benar-benar menerapkannya. Karena saya harap tidak ada lagi seperti ini, tidak ada lagi demo yang memakan korban. Ya, baiklah, terima kasih atas jurnalis dan adik-adik mahasiswa dan Nojol dan Fatnya. Terima kasih ya. Saya akan mengantarkan aspirasi kalian ini kepada ketua. Yang maksud sebelumnya untuk kata-kata saya yang sudah keluar ya. Saya mohon maaf. Oke, para pendengar sekalian, suara jalanan. Begitulah podcast hari ini berakhir. Pendengar bisa dengar sendiri, satu peristiwa 5 tafsir berbeda. Semuanya keras, semuanya emosional.
Namun semoga bisa ditampung semuanya, bisa diselesaikan secara baik-baik. Jelas, perdebatan ini gak bakal selesai malam ini juga. Tapi satu hal yang pasti, pembedaan palsu bukan cuma soal arti di dalam, tapi juga arti di hati masyarakat. Apakah ini protes atau elemen itu kita tidak akan tahu. Saya serahkan ke kalian Sobat Podcast buat menilai. Terima kasih sudah buat semua narasumber yang datang pada acara podcast saya ini. Saya rasa semua aspirasi kalian dan semua perdebatan pencerahan kita tadi menjadi pelajaran kita semuanya. Untuk Ibu juga terima kasih sudah ingin menampung segala aspirasi kami sebagaimana cara biasa. Oke. Terima kasih juga buat orang-orang yang sudah menonton podcast tersebut pada kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di ruang ngobrol suara jalanan. Ingat, ngobrol boleh panas, tapi kepala tetap harus dingin. Terima kasih.